Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian persamaan diferensial order 1 pada model pendinginan neutron menggunakan deret Taylor. Kemudian, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Fitria Andriani, kemudian ada rekan saya yaitu Wulan Sari, kemudian ada Isa Ramdhani, kemudian ada Muhammad Syaiful Iqbal. Boleh di-next. Nah, di sini masuk kepada latar belakang. Jadi, persamaan diferensial order 1 sering digunakan untuk memodelkan fenomena fisika, salah satunya pada hukum pendinginan Newton yang menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih suhu benda dan lingkungannya. Nah, model ini membentuk ODE linear order 1 dan banyak dimanfaatkan dalam kajian matematika, serapan, serta sebagai contoh dalam analisis dan metode numerik. Nah, kemudian untuk metode deret Taylor sendiri merupakan salah satu pendekatan numerik klasik untuk memperoleh solusi hampiran persamaan diferensial melalui perluasan deret di sekitar titik awal. Oleh karena itu, pembahasan ini tentang penerapan metode deret Taylor pada model pendinginan Newton untuk mendapatkan solusi hampiran dan memahami perilaku suhu terhadap waktu. Boleh di next. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model matematika dari hukum pendinginan Newton yang dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial order 1. Kemudian, bagaimana konsep dasar dan prinsip penggunaan deret Taylor dalam penyelesaian persamaan diferensial order 1. Lalu, bagaimana langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial order 1 pada model pendinginan Newton menggunakan metode deret Taylor. Yang terakhir, bagaimana karakteristik solusi yang diperoleh dari metode deret Taylor jika dibandingkan dengan solusi eksak dari model pendinginannya. Boleh di next. Nah, kita masuk ke persamaan diferensial order satunya. Jadi, persamaan diferensial order 1 melibatkan fungsi tak diketahui dan keringan pertamanya terhadap satu variabel bebas. Nah, bentuk umumnya seperti ini, yaitu dy per dx sama dengan f, x, sama y. Nah, biasanya digunakan untuk memodelkan fenomena dinamis, khususnya perubahan terhadap waktu. Nah, di sini terdapat persamaan dari diferensial linear order 1, yaitu dy per dx plus px, y, sama dengan px, di mana px dan qx-nya itu kontinu pada interval tertentu. Nah, ini banyak digunakan pada yang pertama itu pertumbuhan populasi, perubahan radioaktif, dan perpindahan tanah sederhana. Kemudian next. Nah, kemudian di sini persamaan diferensial order 1 biasanya dilengkapi kondisi awal sehingga membentuk initial value problem, yaitu IXT. Kondisi awal dinyatakan seperti ini, yaitu YX0 sama dengan Y0. Nah, di sini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu keberadaan keunikan solusi masalah nilai awal dijamin oleh teorema Lindelof. Yang kedua, solusi eksak tidak selalu mudah diperoleh atau ditemukan secara global. Yang ketiga, digunakan metode pendekatan atau numerik untuk solusi lokal. Yang keempat, metode direct Taylor merupakan pendekatan klasik. Yang ketujuh, memanfaatkan turunan bertingkat di sekitar titik awal. Selanjutnya ada model pendinginan Newton. Jadi menggambarkan perubahan suhu benda akibat interaksi dengan lingkungan dengan asumsi suhu lingkungan konstan dan perpindahan tanah sederhana. Nah, di sini terdapat persamaannya yaitu dT besar per dT kecil sama dengan min K. T besar T dikurang dengan T A. Di mana model pendinginan Newton umumnya dipelajari sebagai masalah nilai awal atau initial value problem dengan kondisi awal yaitu T0 sama dengan T0. Nah, kondisi awal menyatakan suhu awal benda sehingga persamaan diferensial memiliki solusi eksak yang dapat diperoleh dengan metode analitik standar. Jadi, next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah deret Taylor. Deret Taylor merupakan fungsi sebagai deret pangkat di sekitar titik tertentu. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan sigma dari n menuju hingga dari f pangkat n a per n faktorial dikali dengan x min a dipangkatkan dengan n. Dalam persamaan diferensial, deret Taylor digunakan untuk membangun solusi hampiran. Akurasi solusi bergantung pada orde deret yang digunakan. Deret Taylor digunakan untuk membangun solusi hampiran persamaan diferensial dengan memanfaatkan turunan-turunan solusi di sekitar titik awal,
Metode ini menyusun solusi dalam bentuk deret pangkat dan banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Metode deret Taylor memberikan aproksimasi solusi lokal dengan akurasi yang dapat ditingkatkan melalui penambahan order deret. Namun, karena keterbatasan konvergensi dan kompleksitas perhitungan, metode ini umumnya digunakan untuk analisis lokal saja. Berikut interpretasi dan analisisnya. Model pendinginan Newton sebagai persamaan diferensial. Model pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih suhu antara benda dan lingkungan sekitarnya. Jika T besar T adalah suhu benda dan TA suhu lingkungan yang konstan, maka laju perubahan suhu terhadap waktu mengikuti hukum perpindahan Newton, di mana dt besar per dt, alfa dikurang T besar T dikurang dengan TA. Dengan tanda negatif menunjukkan bahwa suhu benda menurun ketika T besar T lebih besar dari TA. Dengan memperkenalkan konstanta proporsionalitas K lebih dari 0, hubungan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan diferensial sebagai dt besar ber dt sama dengan min K dalam kurung T besar T dikurang TA. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial linear order 1 yang sesuai dengan bentuk umum dy per dt ditambah p ty sama dengan qt. Dengan y sama dengan t besar T, pt-nya itu adalah k dan qt-nya adalah k kali ta. Untuk menentukan solusi khusus dari persamaan diferensial tersebut, diperlukan kondisi awal yang menyatakan suhu benda pada waktu awal pengamatan. Jika suhu awal benda pada waktu T sama dengan 0, maka T0-nya maka kondisi awal yang diberikan yaitu T0 sama dengan T0. Dengan demikian, model pendinginan Newton dapat dipandang sebagai suatu masalah nilai awal, initial value problem, untuk persamaan diferensial order 1. Model pendinginan Newton didasarkan pada asumsi suhu lingkungan konstan, sifat termal benda tetap, dan perpindahan panas dominan melalui konveksi. Meskipun bersifat penyederhanaan, model ini banyak digunakan karena sederhana dan mampu menggambarkan proses pendinginan secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal. Selanjutnya kita akan membahas model pendinginan Newton menggunakan deret Taylor. Diberikan sebuah persamaan diferensial order 1 dari model pendinginan Newton yang sebelumnya gitu. dt per dt sama dengan min K dikali T besar T dikurang TA. Dengan kondisi awalnya itu T ketika waktunya di 0 itu sama dengan T0. Maka metode deret Taylor menyatakan bahwa fungsi T besar T dapat dikembangkan di sekitar T0 dalam bentuk T besar T sama dengan T0 ditambah turunan pertama dari T0 dikali T ditambah turunan kedua dari T0 per 2 faktorial dikali T kuadrat dan seterusnya gitu. Oleh karena itu diperlukan perhitungan turunan-turunan bertingkat dari T besar T dari fungsinya gitu pada T sama dengan 0. Nah, dari persamaan diferensial diperoleh turunan pertamanya itu adalah turunan pertamanya adalah min K dikali T besar T dikurang TA. Kalau dilanjut. Nah, lalu dari persamaan diferensial kan diperoleh turunan pertama yang tadi. Lalu kita substitusikan kondisi awal. Kondisi awalnya itu adalah T-nya sama dengan 0 gitu. Sehingga T besar T-nya sama dengan T0. Lalu kita substitusi sehingga didapat min K T0 min TA. Lalu untuk memperoleh turunan kedua, turunkan kembali persamaan turunan pertama tadi tuh. Sehingga didapat min K dikali turunan pertama T. Lalu kita substitusikan turunan pertamanya tadi. Sehingga diperoleh K kuadrat dikali T besar T dikurang TA. Lalu kita substitusikan nilai awalnya untuk memenuhi untuk menemukan solusi dari initial value problemnya nanti gitu. Sehingga turunan keduanya di sekitaran titik 0 itu adalah K kuadrat dikali T0 min TA.
Lalu kita lakukan dengan cara yang sama sampai dengan di turunan keempat gitu. Karena kita hanya akan melihat sampai orde ketiga gitu. Di sini orde ketiga. Lalu seterusnya itu sebenarnya bisa untuk dilanjutkan dengan cara yang sama, tapi kita tidak perlu melakukannya gitu karena kita hanya ingin melihat solusi deretnya ketika dia minimal itu sampai orde 3 gitu. Lalu setelah kita substitusikan turunan-turunannya yang di persekitaran T0 itu akan didapat solusi apa namanya T besar T-nya itu sama dengan TA ditambah T0 TA dikali 1 min KT plus K kuadrat T kuadrat per 2 faktorial min K pangkat 3 dikali T pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Boleh lanjut. Nah, di sini terlihat bahwa bentuk 1 min KT plus K kuadrat T kuadrat per 2 faktorial plus min K pangkat 3 T pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya itu adalah bentuk deret Taylor dari fungsi eksponen gitu. Fungsi eksponen dengan pangkat uh, negatif KT, min KT. Yang mana sudah umum bahwa solusi eksak dari metode pendinginan Newton itu adalah TA ditambah T0 min TA dikali E pangkat min KT. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa untuk solusi deret itu bisa merepresentasikan solusi eksaknya. Walaupun ketika kita mensubstitusi itu uh, itu akan bergantung terhadap orde yang kita pakai gitu. Sehingga hanya berlaku di persekitaran titik lokalnya saja. Mungkin boleh lanjut. Nah, lalu sekarang kita lihat analisis dari solusinya dan perbandingan dengan solusi eksaknya gitu. Di sini solusi yang kita dapatkan yang tadi solusi deret, yaitu TA ditambah T0 dikurang TA dikali 1 min KT dan seterusnya gitu. Nah, deret seperti yang sudah disampaikan tadi, deret Taylor tersebut gitu, yang 1 min KT plus K kuadrat T kuadrat itu, dia itu sama dengan E pangkat min KT. Nah, ternyata dia itu deret Taylor-nya itu konvergen untuk semua nilai T, sehingga solusi yang diperoleh itu valid secara global. Di sini deret Taylor-nya itu kebetulan mendapatkan uh, konvergen gitu, deret Taylor yang konvergen untuk semua nilai T, sehingga solusinya itu bisa dipakai global. Tapi terkadang dalam representasi dari Taylor itu tidak selalu valid secara global gitu. Seringkali hanya bisa digunakan untuk analisis lokal saja. Tapi dalam kasus ini karena dia itu bentuknya E pangkat min KT gitu, bentuk deret Taylor-nya, maka dia itu memang konvergen secara global. Mungkin boleh lanjut. Nah, dalam praktiknya, seperti yang tadi sudah disampaikan, solusi deret Taylor itu biasanya hanya dihentikan pada orde tertentu. Sehingga akuratnya itu hanya di sekitar titik ekspansi, di mana di sini titik ekspansinya kita pakai T sama dengan 0. Semakin tinggi orde deret yang digunakan, semakin baik tingkatan ketelitian solusi hampiran tersebut. Jadi nanti solusinya itu akan semakin mendekati solusi eksak gitu, ketika kita meningkatkan ordenya. Nah, lalu secara fisik, solusi eksak menunjukkan bahwa suhu benda itu mendekati suhu lingkungan secara eksponensial seiring waktu. Perbandingan dengan solusi deret, Taylor menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk analisis lokal dan pemahaman konsep solusi deret, meskipun solusi eksak lebih tepat untuk digunakan pada saat kita melakukan analisis global dalam menganalisa metode pendinginan Newton. Boleh dilanjut? Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, baik. Di bagian keterbatasan metode, jadi metode Taylor ini memberikan pendekatan yang sistematis namun memiliki keterbatasan karena solusi yang dihasilkan itu bersifat lokal dan akurat hanya di sekitar titik ekspansinya. Untuk waktu yang lebih jauh, khususnya jika menggunakan deret barcode rendah atau Galot aproksimasi, dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, metode ini tuh memerlukan perhitungan turunan yang bertingkat dan semakin kompleks untuk orde tinggi atau tidak selalu memiliki konvergensi yang global. Oleh karena itu, metode dari Taylor ini lebih tepat digunakan untuk analisis lokal dan pemahaman konsep, sedangkan untuk analisis jangka panjangnya atau model yang lebih kompleks itu disarankan menggunakan metode lain atau solusi eksak. The next slide. Untuk kesimpulannya, jadi pertama model pendinginan ini dinyatakan sebagai persamaan diferensial linear orde 1 yang menggambarkan perubahan suhu terhadap waktu. Lalu ada laju perubahan suhu sebanding dengan selisih suhu antara benda dan lingkungan. Yang ketiga, persamaan dapat diselesaikan menggunakan metode Dirac-Taylor dengan mengembangkan solusi di sekitar titik awal. Yang keempat, solusi deret Taylor ini konvergen menuju solusi eksak eksponensial dan orde deret lebih tinggi atau akurasi lebih baik, terutama dekat titik ekspansi. Yang terakhir, itu metode deret Taylor efektif untuk analisis lokal dan pemahaman konsep persamaan diferensial. The next slide. Slide ini dan slide berikutnya merupakan referensi yang kita gunakan dalam penulisan makalah dan presentasi kali ini. Terakhir, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.